melihat, yaitu Allah. Nah, jadi kan di sini teori ekonomi Islam ini konsepnya yang pertama, unsur yang pertama itu harus memperkuat tauhid dia, tauhid kita, keimanan kita. Karena nanti akan banyak godaan-godaan, akan banyak cobaan-cobaan yang menjadikan apakah kita lulus ujian atau tidak. Kemudian yang kedua, adil. Ya, silakan dicatat nanti ketika ditanya, jadi kalian bisa menjawab, kemudian bisa mempelajari kembali. Gitu. Kemudian yang kedua ini adil. Adil ini ya kita bisa menempatkan posisi, tidak berlaku zolim kepada orang lain, gitu ya. Kemudian yang ketiga ini nubuah. Nubuah ini berkaitan dengan sifat-sifat kenabian. Kita mencontoh bagaimana perilaku Rasulullah, bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap, bertutur kata. Kita ingat ada sifat Rasulullah itu yang pertama sidik, ada amanah, ada tabligh, ada fatonah. Nah, ini berkaitan dengan Rasulullah gitu. Makanya kita ambil istilah nubuwah. Kemudian unsur yang keempat dalam pondasi yang akan kita tanamkan ya, yaitu khilafah. Khilafah maksud di sini khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi bahwasanya Allah telah menciptakan kalian sebagai pemimpin. Minimal pemimpin untuk keluarganya sendiri. Dari keluarga naik ke RT, naik ke RW, kemudian naik ya kepala desa, naik seperti itu kan, seorang pemimpin gitu. Bagaimana kita dalam memimpin ataupun memegang amanah ini tidak berkhianat. Seorang pemimpin selalu memberikan suri tauladan, contoh yang baik untuk bawahannya, sehingga terciptalah bagaimana uswatun hasanah, seperti Rasulullah sebagai uswatun hasanah ataupun memberikan suri tauladan kepada kita sebagai pengikutnya. Dan yang kelima ini berkaitan dengan ma'ad. Ma'ad itu destination, tujuan akhir kita itu kemana? Ya tadi akan kembali kepada Allah. Makanya dalam ketika ketika kita didengarkan oleh misalkan di speaker ataupun informasi dan sebagainya, ada yang meninggal dunia gitu, serta misalkan ada yang kecelakaan dan sebagainya, kan otomatis mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apapun itu akan kembali kepada Allah nanti, karena innalillah, sesungguhnya kita itu milik Allah dan akan kembali kepada pemiliknya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, tujuan akhir gitu surga ya gitu. Ada nggak yang tujuan akhirnya neraka? Udah pasrah duluan, nggak apa-apa lah di dunia, yang penting enak. Korupsi, nepotisme, ya berbuat kejahatan gitu. Urusan akhirat nanti mah gampang, terserah. Nah, jangan sampai seperti itu. Kelima unsur ini, tauhid, adil, nubuwah, khilafah, ma'ad, ini harus kita perkuat, karena disinilah letak teori ekonomi Islam. Gitu. Ya udah sholat. Sini bareng sama mama sini. Oke. Selanjutnya kita pondasi ini udah jadi nih, udah kuat nih. Nah, kita bangun yang namanya tiang ataupun ya dinding lah gitu ya.
lanjut kembali berkaitan dengan yang pertama. Di sini tertulis multiple ownership. Multiple itu banyak ya, multiple. Ownership itu kepemilikan. Jadi kepemilikan yang banyak. Maksudnya di sini ya, multiple ownership itu kita kembalikan di bawahnya ini ada dua unsur yang menjadikan multiple ownership terbentuk. Yang pertama unsur tauhid dan adil gitu. Jadi masih berkaitan nih antara multiple ownership itu yang membangunnya itu dari tauhid dan adil. Pertama ini tauhid. Apa kaitannya dengan multiple ownership? Ya oke, bagian dengan kepemilikan memang setiap individu diberikan kepemilikan harta, tanah, mungkin anak dan sebagainya gitu. Nah ini kan kita juga sebagai masyarakat yang lain, manusia yang lainnya harus menghormati hak milik orang lain gitu. Kalau kita ingin dihormati, maka kita menghormati juga hak apa yang kita miliki, ya kita jaga, dan jangan sampai hak orang lain itu kita pergunakan. Jangan seperti itu, malah justru nanti berbuat zalim di sini. Nah, makanya kan di adil itu tadi jangan berbuat zalim. Makanya ketika tauhid itu pun harus ditanamkan semaksimal mungkin. Multiple ownership ya, banyak dan kepemilikan tunggal siapa? Ya Allah. Kita hanya dititipkan harta, dititipkan anak, dititipkan jabatan dan sebagainya, itu hanya harta, hanya titipan. Harta yang berlimpah itu hanya titipan. Terus yang menitipkan siapa? Allah. Allah SWT. Makanya di sini konsep tauhidnya di sini. Jadi kita harus menerima dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah. Kita diberikan harta yang banyak. Jangan lupa di situ Allah memerintahkan untuk membayar zakat seperti itu. Sehingga terjadi di sini keadilan, tidak berbuat zalim. Walaupun kita memiliki harta yang banyak, kita nggak bisa berlaku tidak adil kepada masyarakat, kepada tetangga, kepada teman dan sebagainya. Menzalimi, misalkan kita punya mobil banyak, tapi garasi tidak cukup, itu karena garasinya cuma satu, mobilnya ada 3. Nah, yang 2 lagi diparkir depan rumah. Nah ini yang menzalimi orang lain. Orang lain jalanan jadi sempit gitu. Nah ini yang harus kita perbaiki. Tidak hanya modal, misalkan multiple ownership. Ini kan harta, benda hasil kerja keras saya. Enggak seperti demikian. Kalaupun tidak diizinkan oleh Allah, entah itu dalam bentuk rezeki ataupun dalam kerjaan dan sebagainya, kalau tidak ada izin sang pemilik utama, sang pemilik rezeki tunggal itu ar-razik, itu ya tidak akan kita memiliki harta benda tersebut. Jadi harus ingat konsep tauhid dan adil. Kemudian yang berikutnya ini ada istilah freedom to act. Freedom itu bebas ya. Ya, kebebasan dalam melakukan kegiatan. Tapi walaupun di sini disebutkan bebas dalam melakukan kegiatan, kita lihat di sini ada fondasi yang 3 ini yang membentuk tiang freedom to act. Walaupun kebebasan dalam melakukan kegiatan, kita harus adil juga, harus mengikuti sunnah ataupun harus sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian ini juga berkaitan dengan kepemimpinan. Kalian seorang pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Kalian juga akan ditanya pertanggungjawabannya. Itu kulukum ra'in, kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kalian itu adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan ditanya gitu nanti. Nah, ini yang freedom to act. Bebas, silakan kalian bebas berbuat sesuai kemauan kalian, tapi ingat ada perintah, ada larangan dari Allah.
seperti itu. Bebas silakan, tapi jangan berlaku curang, tidak adil. Nah, terus gimana dong? Harus pakai sifat nubuwah, sidik, amanah, tabligh, fatonah, seperti itu. Dan tiang yang ketiga ini social justice. Social justice artinya kesejahteraan sosial. Nah, ini bagaimana dalam hal untuk menciptakan kesejahteraan kesejahteraan sosial ini. Kita ambil juga ini konsep khilafah. Di sini Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifatul. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Walaupun malaikat sudah mengingatkan dulu dalam surat tersebut, ketika Allah berdialog dengan malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha mayufsid, nah, barang yang melakukan kerusakan, wa yasfikud dima, yang menumpahkan darah gitu. Nah, ini konsep khilafah itu ya harus betul-betul dijaga. Bukan berarti negaranya harus dirubah menjadi negara khilafah, enggak. Cukup kita dengan bagaimana menjadi pemimpin diri pribadi, pemimpin bersama gitu, dengan tanpa menimbulkan perpecahan dalam demo kayak kemarin, ataupun yang jadi pemimpinnya tidak adil seperti apa. Sehingga kalau menjadikan social justice sebagai tujuan akhir ma'ad itu, maka di sini yang diharapkan itu selamat fid dunia dan akhirat. Artinya ada doa yang sering kita bacakan, doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah ya, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, artinya kita berlindung dari panasnya api neraka. Nah, tiang ini merupakan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Yang namanya prinsip itu kan nggak bisa diotak-atik, nggak bisa dirubah-rubah seperti itu. Yang terakhir, kalau bangunan hampir selesai, pondasi sudah kuat, dinding sudah jadi, ataupun tiang sudah kokoh, tidak akan lengkap kalau belum ada atapnya. Nah, inilah atap sebagai penutup yang mempercantik, yang melindungi dari panas dan hujan. Bayangkan bangunan yang bagus pun kalau tidak ada atapnya, lama kelamaan akan rembes, akan bocor-bocor dan sebagainya. Ya pun sama demikian, atapnya pun harus diperbaiki, gitu, harus diperkuat sehingga atapnya tidak bocor-bocor, bolong dan sebagainya. Atapnya itu apa? Akhlakul karimah. Nah, ini perilaku Islam dalam ekonomi dan bisnis harus didahului, juga harus dibungkus oleh akhlakul karimah. Seperti itu, seperti apa yang dijanjikan Rasulullah, dan Rasulullah sendiri diutuskan untuk menyempurnakan akhlak seperti itu. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Nah, ini penjelasannya tadi. Nah, akhlak itu perilaku manusia, perilaku Islami dalam perekonomian, nggak serakah di situ. Ya kan, karena berlatar belakang ada memiliki akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, sehingga nanti menciptakan suatu tatanan yang ihsan dan itqon. Ihsan itu profesional dan itqon itu tekun. Oke, sebelum kita lanjut, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ini. Ciri-ciri ekonomi Islam ada 9. Yang pertama itu konsep kepemilikan ya. Tadi udah disinggung ya. Siapa pemilik realnya, pemilik hakikinya, pemilik utamanya itu ya Allah sebenarnya.
ya kita hanya dititipkan harta, dititipkan ya kalau keluarga gitu, kemudian dititipkan anak dan sebagainya gitu, semuanya titipan gitu. Ketika diambil oleh sang pemilik aslinya, ya kita harus ikhlas, harus rela gitu. Kebanyakan di kita kan ketika dititip lupa, dititipkan harta, dititipkan kendaraan, mobil, motor dan sebagainya. Tapi lupa the real ownernya itu siapa? Ownernya itu ya Allah. Kita hanya dititipkan untuk dikelola, karena nanti akan ditanya pertanggungjawabannya kayak gimana. Tuh. Kemudian yang kedua, berlomba-lomba dalam berbuat baik ataupun nahnu nastabiqul khairat, ya berlomba dalam kebaikan gitu. Dan jangan bosen jadi orang baik. Kadang kan ada ungkapan orang baik itu selalu dimanfaatkan, memang, tapi ya biarkan aja. Yang memanfaatkan juga nanti akan malu sendiri, akan kena akan kena imbasnya, akan kena getahnya gitu ya. Yang penting kita berbuat baik aja. Itu harus ditanamkan. Nah, yang ketiga ini ya berkaitan dengan bersih, suci, toharoh. Apapun yang kita lakukan harus dipastikan di sini bebas ya, ya suci, bersih gitu ya. Termasuk nanti kaitannya dengan produk halal gitu ya, halal dan thayyib gitu. Udah halal dan thayyib di situ. Kemudian yang kelima ini keseimbangan, ya keseimbangan antara dunia dan akhirat gitu ya. Gitu. Kita dalam ekonomi Islam tidak mengutamakan dunia aja enggak, akhirat saja enggak. Jadi dunia akhirat, kalau dunia 100%, akhirat pun sama 100%, tidak ada pemisah. Makanya kan itu sering-sering kita berdoa, itu tadi doa, makanya diistilahkan doa sapu jagat gitu. Di dunia ingin hasanah, di akhirat juga ingin hasanah. Kemudian keseimbangan antara duniawi itu kan dan ukhrawi ya. Kalau kita mau bekerja, berbuat itu seakan-akan ya kalian hidup selamanya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Dan bekerjalah ataupun ya berbuatlah untuk akhirat itu seakan-akan kamu mati ataupun meninggal besok. Ya mempersiapkan pahala, mempersiapkan bekal seperti itu. Kemudian yang keenam, upah tenaga kerja. Nah, upah tenaga kerja itu dan ciri-ciri ekonomi Islam itu kalau kita memiliki karyawan dan sebagainya, bagaimana kita memperlakukannya, kemudian bagaimana konsep gajiannya, menggajinya. Ada dalam hadis Rasulullah bahwasanya seorang karyawan itu dianjurkan ataupun bosnya itu dianjurkan ataupun diperintahkan untuk memberikan ujroh ataupun memberikan gaji sebelum keringatnya kering dari para pekerja itu, qabla an yajifa aruquhu, ati al ajira qabla an yajifa aruquhu. Nah, di sini konsep-konsep Islam itu udah betul-betul banget, udah memperhatikan semua konsep-konsep itu. Kemudian yang ketujuh ini bekerja dengan baik. Kita upayakan bekerja dengan baik. Kalau kuliah yang baik, mengerjakan tugas yang baik gitu, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian istilahnya kalau diberikan amanah tadi, misalkan jadi ketua kelas ataupun jadi penanggung jawab dan sebagainya, kita bekerja dengan baik gitu. Kemudian yang kedelapan, kejujuran dan menepati janji. Ya, memang berat ya, apalagi kita harus mengatakan sesuatu ya, walaupun itu ya sulit ya harus dikatakan, walaupun itu pahit ya, qulil haqqo wala qada'uran, ya katakanlah kebenaran itu walaupun itu pahit ya, kita harus mengatakannya.
kemudian harus berbuat jujur gitu. Jangan sampai kita berbuat yang tidak berbohong ya. Ya sebagai mahasiswa juga sama kita juga jangan berbuat curang, jangan berbohong kepada orang tua ya, terutama dalam kuliah gitu dan menepati janji. Kemudian ketika semua 8 ini sudah dilakukan, insya Allah pembangunan ini akan lancar. Nah, ini kelancaran pembangunan seperti itu. Nah, ini tadi ininya penjelasannya ya, bagaimana seorang pemilikan itu, sumber daya alamnya, kemudian di sini lomba-lomba dalam kebaikan gitu. Ya. Kemudian ini ya selalu menjaga kebersihan, makanan yang halal dan thayyib. Nah, ini kan produk yang halal itu kan ada barang yang halal, jasa yang halal, itu kan bagaimana cara pengolahannya gitu dan sebagainya. Kalian akan memperoleh mata kuliah lanjutan di semester 6 tentang manajemen bisnis halal, nanti seperti itu, mata kuliah penciri ekonomi syariah. Kemudian ini berkaitan dengan keseimbangan ya, dunia gimana, akhirat gimana, tadi seperti yang dikatakan. Kemudian ini upah tenaga kerja ya sesuai dengan prestasi, sesuai dengan bidang. Nah, kemarin kan yang dipermasalahkan, yang di demo itu kan tunjangan yang terlalu tinggi anggota dewan itu yang memang tidak sesuai dengan kinerja ketika rakyat, UMR-nya bagaimana gitu ya. Jadi wajar menjadikan kemarin kemarahan ataupun pada demo ya. Cuman yang disayangkan itu kemarin ada yang oknum itu provokator yang yang berbuat anarkis gitu, yang pengrusakan, itu yang tidak dibenarkan. Kalau demo ya silakan mengutarakan pendapat dan sebagainya gitu. Kemudian ini bekerja dengan baik ya, anggap bekerja itu sebagai dari ibadah gitu ya. Nah, karena ibadah juga dalam arti sempit ini ada sholat semua. Kemudian dalam arti luas ya untuk sendiri, keluarga, orang lain ya bekerja, niatkan untuk mencari nafkah untuk sendiri, untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk orang lain. Dan yang terakhir, apapun hasilnya tetap kita harus bersyukur untuk mendapatkan pahala ataupun ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah ini yang berat tapi harus kita kerjakan juga. Berbicara ya jujur dan menepati janji di sini dalam berbicara, kemudian dalam bisnis misalkan timbangan, kiloan, takaran itu harus nih. Kemudian dalam kualitas ataupun dalam mutu juga harus kita jujur. Ini barangnya barang KW, jangan dibilang ori gitu ya. Termasuk menepati janji, itu amanah gitu ya. Nah, semuanya ini kelancaran pembangunannya akan terjadi ketika 8 ciri dijalankan, kemudian pembangunan dapat dilaksanakan. Akhirnya yang kita harapkan itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, yang diberikan ampunan dari Allah, itu menjadikan negara yang sejahtera. Nah, ini kalau sebaliknya, bagaimana membuat kerusakan di bumi ini ya, ketika terjadi kerusakan ini berbuat ibaratkan untuk dirinya sendiri. Kemarin melakukan kerusakan dan sebagainya kembali ke diri sendiri juga gitu. Penjarahan itu tidak yang dibolehkan gitu, karena walaupun memang itu dari koruptor, dari apa ya, tetap itu caranya nggak seperti demikian. Oke, untuk sementara untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini.